keluarga Lia, selamat datang kembali di podcast Alia Hospital. Keluarga Lia, siapa nih di sini yang pernah merasakan sakit gigi? Pasti ada yang pernah ya. Nah, kalau kita lagi sakit gigi, tentunya kita langsung nih cepat-cepat lari ke pelayanan kesehatan terdekat. Langsung mau ketemu sama dokter gigi. Tapi tahu nggak keluarga Lia, kalau dokter gigi itu ada yang spesialis loh. Kita akan cari tahu apa aja sih spesialisnya. Nah, untuk itu hari ini sudah ada bersama saya dokter gigi Mira Fitria, spesialis konservasi gigi. Apa sih spesialis konservasi gigi itu? Kita langsung tanya aja ya. Selamat sore dokter. Sore, halo keluarga Alia. Dokter apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Dok, terima kasih banyak sebelumnya di sela-sela kesibukan dokter nih udah bisa datang untuk ngobrol-ngobrol bersama saya hari ini ya. Oke, terima kasih juga sudah diundang ya. Baik dokter. Nah dokter, kalau untuk dokter gigi itu kita seringnya ketemu sama dokter gigi umum ya dok di layanan kesehatan. Tapi ternyata ada dokter gigi spesialis juga nih gitu. Ya. Nah kalau untuk dokter gigi Mira sendiri kan spesialis konservasi gigi ya dok. Ya. Nah boleh nggak dok diceritain bedanya apa nih sama dokter gigi umum dan juga dokter spesialis konservasi gigi? Oke. Jadi dokter gigi umum itu harus mendapatkan program pendidikan di kedokteran gigi itu biasanya kita 5-6 tahun. Nah, untuk melanjutkan ke spesialisasi, kita harus melalui pendidikan lagi selama 2-3 tahun. Kalau konservasi gigi mengkhususkan ke ilmu konservasi giginya. Fokus konservasi gigi itu apa sih gitu. Jadi konservasi gigi itu intinya kita mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut. Oke. Jadi fungsi dan estetiknya itu tetap tercapai. Baik dok. Jadi gimana mungkin selama mungkin mempertahankan Ya, gigi di mulut gitu benar. ya dok ya. Berarti nggak ada lagi tuh yang namanya sakit gigi mau langsung cabut gigi aja deh gitu, enggak ya dok ya? Ya, jadi kita sekarang ini sudah memulai mempertahankan gigi. Jadi pasien-pasien pun banyak yang ingin mempertahankan giginya, bukan dicabut, tidak mau dicabut. Kemudian dokter, untuk kasus-kasus yang biasa ditangani oleh spesialis konservasi gigi ini apa aja dok? Oke, ada beberapa cakupan yang beberapa tindakan medis yang mencakup di dalam konservasi gigi, yaitu pertama penambalan gigi berlubang. Ya. Lalu perawatan saluran akar atau kita sering sebut perawatan endodontik. Ada juga bedah endodontik dan ditching. Mungkin pernah dengar ditching ya, Iya, itu betul. pemutihan gigi, Pemutihan gigi. serta penambalan atau restorasi gigi yang memerlukan estetik. Oke. Untuk penanganannya, untuk kondisi-kondisi tersebut dapat ditangani oleh konservasi gigi ya dok ya. Iya. Nah, kalau untuk kondisi apa aja dok yang mengharuskan kita untuk melakukan perawatan saluran akar? Tadi dokter sebutin salah satunya itu ya. Ya. Jadi memang ada beberapa kondisi yang menandakan gigi itu perlu perawatan saluran akar. Yang pertama adalah gigi yang berlubang dalam yang menyebabkan sakit gigi. Sakit giginya ini secara spontan, artinya kalau tidak ada pemicu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain itu giginya sakit. Nah, misalnya lagi mau tidur, giginya sakit nyut-nyutan gitu. Oke, yang kedua ada kondisi yang saat gigi itu dipakai mengunyah atau dipakai makan, itu giginya sakit. Lalu ada kondisi gigi yang warnanya berubah menjadi kehitaman atau keabu-abuan. Biasanya itu disebabkan karena gigi itu nekrosis atau sudah mati. Atau gigi yang bengkak. Atau gigi yang fraktur atau patah, biasanya disebabkan karena cedera atau trauma, sehingga menyebabkan tereksposnya si saraf gigi atau pulpa gigi kita sebutnya. Dan ada juga gigi yang goyang. Jadi gigi goyang ini biasanya disebabkan karena karang gigi yang dibiarkan terlalu lama, sehingga menyebabkan kerusakan di jaringan pendukung giginya, menyebabkan di situ ada bakteri. Nah, bakteri ini bisa masuk ke saluran akar. Jadi kalau sudah
terinfeksi saluran akarnya, maka itu perlu perawatan saluran akar. Oke, baik. Itu sebab dari karang gigi aja ya dok ya ternyata? Iya, jadi gigi goyang itu biasanya disebabkan karena karang gigi. Karang gigi menumpuk kemudian bikin giginya bergoyang, Giginya infeksi, infeksi. gusinya, lalu infeksinya berlanjut, akhirnya giginya goyang. Oke, baik. Nah, ini menarik untuk masalah karang gigi ya dok ya. Iya. Dan juga tadi ada hal lain juga yang nanti saya mau tanyain lagi ya dok. Nanti kita lanjut lagi, kita sambung lagi untuk yang karang gigi dokter. Oke. Nah, dokter untuk prosedur perawatan akar gigi, ini Iya. gimana dok? Sakit apa enggak gitu ya? Karena kan orang kalau udah mau ke dokter gigi aja, udah pikirnya itu udah macem-macem gitu ya. Aduh nanti sakit, aduh nanti belum lagi suara bornya, belum Iya, lagi iya. aroma khasnya si poli gigi ini sendiri gitu dok. Nah, gimana nih dok supaya kita nggak takut duluan, tapi mau nih periksain gigi dan juga ya itu tetap menjaga si gigi kita utuh gitu dok. Oke. Jadi memang perawatan saluran akar ini untuk sebagian orang tuh terdengar agak menyeramkan ya. Iya. Padahal perawatan ini dapat membantu meredakan nyeri pada gigi. Jadi agar pasien itu nyaman, bila kita perlu tindakan bius lokal, maka kita akan lakukan agar saat dikerjakan pasien tidak merasakan nyeri sama sekali. Oh, oke baik. Perawatan saluran akar itu ada 3 tahapan. Yang pertama pembersihan saluran akar, yang kedua medikasi saluran akar, yang ketiga pengisian saluran akar. Jadi masing-masing tindakan itu punya tujuan tertentu. Jadi untuk pembersihan saluran akar itu kita lakukan dengan alat-alat khusus untuk membersihkan atau mempreparasi saluran akar. Tujuannya tentu saja untuk menghilangkan infeksi di dalam saluran akar tersebut. Lalu dibantu dengan medikasi. Medikasi saluran akar itu tujuannya untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di saluran akar dan di jaringan sekitar akar gigi. Selanjutnya ada pengisian saluran akar. Apa sih pengisian saluran akar? Jadi setelah kita bersihkan saluran akar itu, kita lakukan pengisian. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mencegah infeksinya terulang. Jadi kurang lebih begitu. Dok, mau tanya satu, diisinya dengan apa dok? Jadi kita punya bahan sendiri, namanya guta perca. Jadi guta perca itu kita masukkan ke saluran akar dengan semen biasanya. Jadi itu bahan pengisinya. Baik, itu adalah tahapan-tahapan untuk perawatan saluran akar ya dok ya? Baik dokter. Nah, kelebihannya dok, boleh diceritain ya dokter ya? Kelebihan perawatan saluran akar di Alia Hospital apa dokter? Yang pasti dikerjakan oleh dokter gigi spesialis konservasi gigi yang berpengalaman untuk mengerjakan kasus yang kompleks. Lalu kita juga alat-alatnya itu advance berteknologi masa kini. Dan sterilisasinya aman. Serta kita juga punya alat penunjang diagnosis yaitu dental ronsen. Dan seperti yang kita tahu biasanya perawatan saluran akar itu banyak di cover oleh asuransi. Jadi Alia ini kan banyak bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Betul. Baik dok. Nah itu adalah keunggulan-keunggulannya ya dok ya. Tentunya dengan dokter-dokter spesial konservasi gigi yang udah berpengalaman banget ya dok menangani kasus-kasus sulit untuk konservasi gigi ya dok. Kemudian kita juga punya tadi dokter bilang dental ronsen ya dok ya, dengan panoramik gitu ya dok. Nah kemudian nggak lupa juga ada kerjasama dengan asuransi yang tentunya banyak sekali yang mengcover tindakan-tindakan di poli gigi. Baik dokter, nah ini mantap banget ya dok ya. Dokter Gimira, ini sekarang aku mau tanya dok. Tadi dokter udah sempat nyebutin tentang karang gigi dok. Kita sempat cerita-cerita sedikit kan tadi ya dok tentang karang gigi. Nah
karang gigi ini dok yang menumpuk dan lama nggak dibersihkan, akibatnya apa dok? Ada yang akibat fatal atau enggak? Tadi kan menyebabkan giginya Gigi bergoyang gitu ya, kemudian nanti ada menyebabkan jadi rapuh giginya gitu Oke. ya dok. Nah, kalau yang lain lagi itu apa dok? Jadi karang gigi yang tidak dibersihkan itu bisa menyebabkan radang gusi atau gingivitis. Gingivitis yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi periodontitis. Periodontitis ini adalah infeksi di sekitar akar gigi. Nah, jika itu tetap dibiarkan, akibatnya adalah jaringan pendukung gigi hilang sehingga giginya menjadi goyang. Yang kedua, bakteri yang di sekitar akar gigi itu berpotensi untuk masuk ke saluran akar. Oke. Nah, jadinya pada kondisi itu gigi tersebut memerlukan perawatan saluran akar. Nah dokter, berarti kalau begitu karang gigi ini sangat penting ya dok untuk dibersihkan gitu, nggak boleh didiemin gitu aja ya. Iya, benar. Nah dok, kalau untuk membersihkan karang gigi dok, itu perlu jangka waktu berapa lama? Misalnya apakah sebulan sekali atau setahun sekali Ya. gitu dok? Oke, yang idealnya pembersihan karang gigi itu disarankan tuh 6 bulan sekali. 6 bulan sekali 6 ya? bulan sekali. Namun pada kasus gigi yang berjejal atau crowding, itu ada kesulitan untuk membersihkan gigi karena sikat gigi itu tidak bisa mengenai seluruh permukaan gigi. Nah, sehingga pada kasus ini disarankan untuk membersihkan gigi itu kurang dari 6 bulan sekali. Baik. 6 bulan sekali itu kan biasanya kita disarankan untuk datang Iya. periksa gigi ya dok, ya, Iya. sekalian dental Iya. scaling gitu ya dok. Nah tapi kalau untuk gigi yang bertumpuk tadi ya dok Atau ya, berjejal, atau berjejal itu kurang dari kurang 6 bulan lebih sekali. kurang dari 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya dok ya, biar nggak numpuk ya dok Iya. karang giginya ya. Iya, benar. Nah kalau untuk kondisi-kondisi yang menyebabkan karang gigi itu menjadi menumpuk itu apa aja dokter? Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu karang gigi ya. Iya. Nah, karang gigi itu adalah sisa plak, sisa makanan atau plak yang tidak tersikat selama 24 sampai 72 jam. Jadi plak tersebut akan mengeras dan menjadi karang gigi. Nah, kalau sudah menjadi karang gigi, itu tidak bisa kita hilangkan dengan sikat gigi ataupun pemakaian mouthwash. Oh nggak bisa dok? Tidak bisa. Oke. Jadi karang gigi itu memang harus dibersihkan dengan dokter gigi. Jadi disarankan datang ke dokter gigi untuk melakukan tindakan scaling atau pembersihan karang gigi. Baik. Tapi kalau sikat gigi atau mouthwash itu bisa untuk mengurangi atau menurunkan risiko penumpukan karang gigi nggak dok? Jadi karang gigi ini terbentuk apabila kita tidak sikat gigi atau sikat giginya tidak rutin atau salah cara sikat giginya. Salah tadi dimaksud tidak terkena semua bagian permukaan gigi. Nah, jika kita sikat gigi dengan baik dan benar, dengan rutin, itu bisa menghindari terjadinya penumpukan plak. Tapi sekali lagi, kalau sudah jadi karang gigi, itu tidak bisa hilang dengan sikat gigi. Sikat gigi yang kenceng-kenceng deh, biar coba sendiri gitu, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak Oke, bisa. baik. Dan pemakaian mouthwash itu ada indikasinya. Indikasinya itu bisa sebagai penyegar mulut, bisa juga untuk menghilangkan radang gusi. Tapi saya tidak sarankan mouthwash itu dipakai secara rutin, terus-menerus. Jadi pemakaiannya berlebihan. Karena apa? Karena bakteri-bakteri baik yang di dalam mulut itu justru jadi ikut mati. Oh ya. Nah, akibatnya kalau misalnya bakteri baik itu mati, bisa menyebabkan jamur di dalam mulut. Jadi nggak ada yang melawan ya dok, kan bakteri baik nih gitu ya? Iya, Nggak ada yang bisa melawan. malah dengan mouthwash karena dia ada antiseptik malah ikutan mati. Jadi jangan sering-sering gitu Iya, ya dok. benar. Boleh tapi nggak boleh sering-sering. Iya. Oke, baik dokter. Dok, aku ada pertanyaan ringan banget tentang sikat gigi nih. Oke. Nah, sikat gigi itu kita diajarinnya selalu tuh dulu sebelum tidur dan setelah makan ya dok ya. Iya. Nah kalau pagi-pagi
kita kebiasaan nih dok, belum sarapan mandi kan sekalian sikat gigi. Iya. Nah itu gimana dok, boleh nggak lagi mandi sikat gigi tapi nanti abis sarapan kita sikat gigi lagi, jadi 3 Oh, kali nih sehari? boleh. Boleh ya? Bahkan sikat gigi itu boleh 5 kali sehari juga boleh. Oh, nggak ngilangin, nggak ini dok, pengaruh di apa ya, di nanti giginya jadi tipis terus jadi rapuh gitu, Oh, nggak dok? kalau itu emang kita dianjurkan Heeh. setelah makan, kita setidaknya tunggu setengah jam Setengah jam. baru sikat gigi. Oke, baik. Berarti nggak masalah ya, misalnya lagi mandi nih, kadang-kadang kalau makan belum sikat gigi juga nggak enak ya dok Iya, mulutnya gitu. heeh. Jadi mandi, sikat gigi dulu, kemudian sarapan, nanti setengah jam sikat gigi lagi. Iya, Oke, jadi nggak ada masalah ya dok? nggak ada masalah. Nah, em, tadi dokter juga udah sampaikan sikat gigi itu kalau tidak benar caranya itu bisa malah membuat ada penumpukan plak atau sisa makanan gitu ya Iya. dok, yang nggak bisa menghilangkan itu. Kalau untuk sikat gigi yang benar itu seperti apa dok? Mungkin kita Oke. boleh di-remind lagi, kadang-kadang orang-orang kan kalau pagi buru-buru ya yang penting sikat gigi aja, yang penting jadi segar, yang penting hilang bau malamnya gitu ya. Ini Cara gimana? sikat gigi yang baik dan benar. Yang baik dan benar itu kita harus lihat dari pertama frekuensinya. Frekuensinya itu minimal banget 2 kali sehari. Yang tadi dibilang idealnya memang sehabis makan pagi sama sebelum tidur. Jadi sudah sikat gigi sebelum tidur itu jangan makan lagi. Iya. Kalau makan lagi berarti sikat gigi Sikat gigi lagi, lagi. nggak boleh kumur-kumur aja ya. Nggak boleh. Nah, oke, sekarang caranya. Iya. Nah, caranya ini saya selalu bilang ke pasien saya, ingat aja bendera kita, bendera merah putih. Oh, oke. Jadi merah itu gusi, putih itu gigi. Iya. Jadi yang pertama arahnya dulu. Arahnya selalu dari gusi ke gigi. Oh, Jadi kita bayangin kalau misalnya gigi atas, berarti arahnya ke bawah. dari atas ke bawah gitu ya. Jangan bolak-balik. Oh, jangan Selalu dari gusi ke gigi. Oh, Jadi selalu dari merah ke putih. oke. Jadi tidak bolak-balik. Gigi bawah berarti dari bawah ke atas gerakannya kan? Iya. Karena dari gusi ke gigi, Iya. dari merah ke putih. Nah, kalau berarti gerakan itu gerakan vertikal. Oke. Gerakan vertikal. Kalau gerakan cepatnya dia seperti memutar. Seperti itu. Ya, ini untuk gigi yang di bagian luar, maksudnya di depan, dekat pipi. Nah, jadi semua permukaan itu harus kena. Nah, sekarang gimana caranya yang bagian dalam? Iya. Nah, bagian dalam ini kita arahkan bulu sikatnya ke belakang gigi yang dekat lidah, yang bawahnya dulu. Lalu kita agak tekan sehingga masuk sela-sela gusi, lalu tarik ke atas. Begitu juga di bagian dalam yang samping. Sama aja dengan atas, tapi arahnya yang ke bawah. Jadi kita tekan dulu supaya apa? Supaya ada bulu sikat masuk ke dalam sela-sela gigi, lalu kita beras ke bawah. Gitu. Jadi untuk gigi yang atas atau kita bilang oklusalnya atau bagian gerahamnya itu biasanya udah benar semua sih pada maju mundur. Maju mundur. Jadi dengan demikian semua permukaan gigi itu terkena sikat gigi. Dan saya dianjurkan sikat gigi itu jangan cepat-cepat, kurang lebih 2 menit. Oke, 2 menit aja ya. Iya. Oke. Nah, gimana keluarga Alia? Sudah cukup jelas belum nih tentang masalah konservasi gigi? Jadi kalau ada yang mau ditanyain, boleh silakan langsung dituliskan aja di kolom komentar ya. Nanti kita tanyain ke dokternya. Dokter, saya mau nanya lagi. Ada kasus nih dok yang pernah viral di sosial media. Jadi ada salah satu konten kreator yang meninggal karena katanya gara-gara giginya bolong gitu dok. Nah, penyebabnya adalah karena dia takut nih ke dokter gigi dok, katanya gitu. Seperti itu. Memang bisa ya dok sampai separah itu, sefatal itu kalau gigi bolong atau gigi berlubang dan tidak dilakukan perawatan? Oke. Jadi gigi berlubang itu bisa menyebabkan infeksi di akar gigi. Jadi macam-macam infeksi ini bisa seperti abses, kista. Nah,
Terkait dengan pertanyaan tadi ya, apakah lubang gigi bisa menyebabkan, kefatalan seperti kematian? Eee, itu bisa saja terjadi, jika, ada kondisi tertentu. Nah, misalnya, si gigi berlubang ini menyebabkan pembengkakan. Pembengkakan, pertama di gusi. Kalau dia bengkaknya besar, biasanya gigi bawah ya, karena dekat dengan, jalur nafas kita. Iya. Nah, kalau bengkaknya besar, itu bisa menutupi jalan nafas kita. Jika tidak segera ditangani, maka itu bisa mengancam, Nyawa ya? nyawa. Berarti penyebabnya sebenarnya banyak ya dok, nggak hanya gara-gara gigi berlubang nih gitu, tapi ternyata kalau mau ditelusur lagi, ditelah kembali, mungkin ada penyebab lainnya juga gitu ya dok? Ya, jadi memang, kita tidak bisa langsung ke lubang giginya saja, karena harus jelas dulu kasusnya apakah dia punya penyakit penyerta dan segala macam gitu. Namun pertanyaannya apakah bisa emang menyebabkan kematian? Bisa kalau misalnya, abses atau bengkaknya itu sampai menutupi jalan nafas dan tidak segera ditangani. Oke, baik dok. Makanya itu harus segera datang ke dokter gigi apapun permasalahan kesehatan gigi dan Iya. mulut gitu ya dok ya. Iya, Nah, benar. efeknya kalau kesehatan gigi dan mulut ini ternyata penting banget ya dok ya. Ada efek lain ke penyakit yang lain nggak sih dok? Oh iya, tentu saja ada. Jadi setiap infeksi, di gigi atau gusi itu bisa menyebabkan vokal infeksi. Vokal infeksi adalah, koloni bakteri yang, bisa masuk ke dalam sistem pembuluh darah kita, sehingga bakteri tersebut dapat berpindah ke organ-organ lain di tubuh kita. Misalnya ke jantung, ke paru-paru, ke ginjal. Jadi memang gigi yang tidak, gigi ini, semua bentuk infeksinya, koloni bakterinya itu bisa menyebabkan, penyakit pada organ lain di tubuh kita. Oke. Dia menjajah kemana-mana berarti ya dok ya, si Iya. bakterinya ini ya. Berarti kita memang harus hati-hati banget, nggak boleh nyepelein kondisi gigi dan mulut kita ya dok kalau kayak gitu ya. Iya, benar. Karena di dalam sekitar gigi kita kan banyak, pembuluh darah. Bisa saja bakterinya itu masuk ke aliran pembuluh darah kita. Itu yang menyebabkan, gigi ini jadi vokal infeksi ke organ lain. Jadi jangan takut lagi ke dokter gigi ya dok, daripada ada hal-hal yang fatal, mendingan datang dulu nih ke dokter gigi biar ditangani keluhan-keluhannya gitu ya dok. Iya, benar. Baik dokter gigi Mira, berarti aku bisa ambil kesimpulan nih dok, sekecil apapun permasalahan gigi kita, itu baiknya langsung datang ke dokter gigi ya dok. Iya. Oke. Meskipun ada lubang kecil aja gitu, boleh nggak sih dok? Ntar aja deh gitu. Jadi sebaiknya kalau lubang kecil di gigi itu lebih baik cepat-cepat ditambal. Daripada kita menunggu lubangnya besar lalu kena saraf gigi akhirnya, sehingga memerlukan perawatan saluran akar. Oke. Ya, yang membuat cost-nya jadi lebih besar dan kunjungan juga jadi lebih banyak. Oke. Tapi di Alia Hospital ini kita punya keunggulan. Apa itu dok? Jadi untuk kasus-kasus yang memang bisa kita kerjakan, satu kali kunjungan perawatan saluran akar kita bisa kerjakan. Dan biasanya disebutnya one visit endodontic. One visit endodontic. Iya. Nah, ini cocok banget nih dokter buat keluarga Alia yang memang sibuk gitu ya, sibuk dalam pekerjaannya, nggak bisa bolak-balik. Jadi sekali datang aja permasalahan sudah teratasi gitu ya dok. Apalagi kalau sudah ada penjaminan-penjaminan dari asuransi misalnya gitu ya dok ya. Aduh, ini menarik banget sih dok. Oke keluarga Alia, sudah semakin jelas nih ya, mudah-mudahan sekali untuk bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat buat keluarga Alia semuanya, semakin jelas lagi, semakin diberikan pencerahan dari Dokter Gigi Mira untuk hari ini dok. Jadi kesehatan gigi dan mulut kita itu harus tetap kita perhatikan, nggak boleh kita sepelekan. Kalau memang ada kondisi-kondisi di mana keluhan itu muncul di kesehatan gigi dan mulut kita, sarannya adalah langsung datang ke dokter gigi, tentunya di Alia Hospital. Nah, Dokter Gigi Mira punya quotes of the day nggak nih?
Kalau pantun boleh nggak? Boleh banget, nanti saya bilang cakep deh dok. Oke. Jalan-jalan ke Alia Hospital Cakep, untuk datang ke dokter gigi. cakep, Rawatlah gigi sebelum menyesal cakep. dengan sikat gigi setiap hari. Yeay. Itulah pesan-pesan dari dokter gigi Mira, tentunya Iya. juga buat kesehatan gigi dan mulut dari keluarga Alia ya dokter ya. Oke. Nah, dokter gigi Mira, ada yang mau disampaikan lagi dok? Eh, ya, saya harap hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk keluarga Alia. Ya. Dan jangan lupa lakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke, baik dokter, terima kasih banyak untuk hari ini dokter Mira. Nah, untuk keluarga Alia, jangan lupa nanti kalau mau datang ke Alia Hospital terdekat, bikin appointment-nya bisa di melalui website di www.aliahospital.com. Baik dokter Mira, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan seperti tadi dokter Mira sampaikan, insya Allah bermanfaat buat kita semuanya ya dok ya, untuk Iya. pembicaraan hari ini. Baik keluarga Alia, kita sudahi untuk podcast hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga Alia semuanya. Jangan lupa subscribe dan juga follow YouTube dan Instagram Alia Hospital. Dan kalau ada keluarga Alia yang ingin dokter spesialis apa yang ditampilkan untuk podcast berikutnya, silakan disampaikan di kolom komentar. Nanti kita juga punya banyak lagi dokter-dokter spesialis gigi, dokter spesialis lainnya juga yang kita akan tampilkan di podcast berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Alia Hospital, Care with Heart.